Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita mendengarkan firman yang menuntun kita dan menyegarkan hati kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Daniel 4 ayat 34 sampai 35. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungsal puhatiha si pitu tauni pada orga matu langit gebe sumuang matorang rohaku. Jadi hupuji nagumicati hasangapan jana hagodangan ma natoktong mangolui mamareta nomade batasa lolokna markwa sudu iya sapanjangna. Nada adong astuan ni bangso na di Portibion, dirajai di batado suru-suruan na di Banua Ginjang, do jol mada di Tanoon. Sahalak pe nada adong tarbain mangalo hagiot nia, nada adong napuluk menyapai sanga aha na di ben nia. Dalam bahasa Indonesia, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuatannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kubuat?" Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca kitab Daniel, maka kita akan teringat terhadap kisah di mana Daniel merupakan seorang yang benar di mata Allah, melakukan kebenaran-kebenaran. Dan secara isi, kitab Daniel ini adalah berisi tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Meskipun di dalamnya juga terdapat kisah tentang bagaimana orang memperjuangkan imannya. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan kali ini, Nebukadnezar, yaitu seorang raja di Babel yang tidak mengenal Allah sesungguhnya, namun dengan iman ataupun teladan yang diperbuat oleh orang-orang beriman, sehingga dia menyadari bahwa kekuasaan Allah dalam hidup. Dan ketika Nebukadnezar melakukan perintah dan melakukan pelaksanaan kerajaannya, dia mengatakan bahwa hendaknya dia disembah. Namun ada Daniel yang tidak mau untuk menyembah, maka dia menjadi mengatakan, biarlah Allah Daniel, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dipuji dan disembah. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika pada hal ini dia menyadari bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tidak dapat dibandingkan dengan kuasa yang ada di dunia ini. Mari kita bayangkan seorang raja yang sangat berkuasa pada saat itu, memiliki otoritas dan sempat mengatakan agar dia disembah, menyadari dengan sepenuh hatinya bahwa Allah itu jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih berkuasa daripada dirinya, dan seluruh penduduk bumi harus tunduk kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Pernyataan ini yang datang daripada orang yang tidak beriman merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang perlu untuk diimani, dipikirkan, dan diteladani. Apa yang diimani, dipikirkan, dan diteladani bukan Nebukadnezarnya, namun orang-orang yang tetap teguh beriman di dalam segala goncangan, yaitu Daniel, Mesak, Abednego, dan kawan-kawannya, di mana mereka dengan berteguh beriman, maka orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini juga mau ditantang kepada kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beriman, bagaimana kita menyatakan dan memperlihatkan keberimanan kita di dalam orang-orang di sekitar kita, merupakan sesuatu yang sangat penting agar orang lain menjadi menyembah Allah. Karena melalui siapakah orang melihat Allah?
Salah satunya adalah melalui orang-orang percaya. Bagaimana meneladani kehidupan dan bagaimana menyatakan Allah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, iman kita perlu kokoh. Iman kita tetap kuat kepada Allah, sehingga dengan itu orang akan mengenal Allah. Apapun yang terjadi, biarlah imanmu tetap menyala. Biarlah kasihmu tetap engkau nyatakan. Karena dengan demikian, orang di sekitarmu akan mengenal Allah. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar kami tetap teguh beriman, karena melalui itu orang-orang di sekitar kami akan mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Kuatkan kami ketika menyatakan dan melakukan firman Tuhan. Biarlah setiap orang yang menjadi lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang meminta kepada Tuhan Engkau berikan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.